Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat diberikan kelancaran sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, silakan kalian mengisi absen dengan menuliskan nama dan nomor absennya di kolom komentar. Nah, hari ini Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang ragam penyakit hati yang meliputi nifaq atau munafik, ghadab atau marah, dan qaswah al-qalb atau keras hati. Silakan disimak sambil dibuka bukunya masing-masing. Jika ada hal yang perlu dicatat, silakan dicatat ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian nifaq. Nifaq ini berasal dari kata nafaqo yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, dan juga pura-pura. Sedangkan secara istilah, nifaq ialah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tidak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga ia menampakkan sesuatu yang tidak sesuai apa yang ada di dalam hatinya. Nah, selanjutnya yakni tanda-tanda bahwa manusia dikatakan munafik ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang bunyinya An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salatun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 tanda-tanda orang munafik, yaitu apabila berkata ia berbohong, dan apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian macam-macam nifak ini ada 2, yaitu yang pertama, nifak amali atau urf, ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan di dalamnya. Nah, tanda-tanda kemunafikannya yang terdapat pada hadis yang tadi ya, yaitu apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, serta apabila dipercaya ia berkhianat. Selanjutnya, yang kedua yaitu nifaq imani atau syar'i, yaitu suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti ini akan diancam ke neraka, sebab orang ini sangat berbahaya bagi umat serta agama Islam. Terus cara menghindarinya bagaimana, Bu? Nah, yaitu dengan membiasakan diri untuk berkata jujur dalam setiap keadaan. Seperti dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW yang bunyinya qulil haq walau kana murran, yang artinya katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Cara yang kedua
yaitu membiasakan diri untuk bersikap setia serta amanah. Nah, setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seseorang itu berpegang teguh pada janji, pendirian, serta kepercayaan. Sebelum lanjut ke pembahasan kedua, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis melalui grup WhatsApp. Nanti akan dibahas bersama-sama sebagai bahan diskusi kita ya. Selanjutnya masuk pada pengertian ghadab. Ghadab secara bahasa berarti ghadiba yaghdabu, yang berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, serta naik pitam. Sedangkan secara istilah, ghadab berarti adalah tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas. Ghadab merupakan fitrah dari manusia, maka dari itu sikap ghadab ini harus sebisa mungkin dikendalikan, bahkan diredam agar tidak menyesal di kemudian hari. Kemudian dampak dari perilaku ghadab ini yaitu yang pertama, keputusan dan yang diambil tidak bijaksana, karena ketika marah kita tidak dapat mengendalikan apa yang kita ucapkan, sehingga seringkali salah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua yaitu retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Kadang tanpa kita sadari, kemarahan kita dapat membuat orang lain sakit hati atas perkataan-perkataan kita ketika marah. Yang ketiga yaitu membahayakan kesehatan tubuh. Kita sering ya, pasti anak-anak sering mendengar omongan orang jika mendapati temannya misalnya sedang marah. Jangan suka marah, nanti cepat tua loh. Nah, yang dimaksud di sini sebenarnya yaitu marah bisa membahayakan kesehatan tubuh. Karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan juga beresiko menyebabkan serangan jantung. Nah, jika kita sudah mengetahui tentang dampak negatif yang ditimbulkan ketika marah, maka cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku ghadab atau marah itu sendiri? Di sini dijelaskan ada 5, yaitu meliputi yang pertama, meredam rasa amarah dengan sabar. Nah, diketahui bahwa dalam agama Islam, orang kuat adalah orang yang mampu melawan dan mengekang hawa nafsunya ketika marah. Yang kedua, yaitu meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Kenapa berzikir? Karena dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati kita menjadi tenang dan lebih tentram. Yang ketiga yaitu meredam rasa amarah dengan berwudu. Karena marah itu asalnya dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api. Nah, maka cara yang tepat untuk meredamkan api adalah dengan air. Yang keempat yaitu meredam rasa amarah dengan cara mengubah posisi ataupun berdiam diri. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya jika marah maka hendaklah ia duduk, dan jika marahnya belum reda maka hendaklah ia berbaring. Dan kemudian yang kelima yaitu memberi maaf. Hendaknya ketika kita marah terhadap sesuatu atau seseorang, kita memaafkannya, karena itulah sebaik-baiknya perbuatan dan Allah telah menjanjikan pahala atasnya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keras hati atau qaswah al-qalb. Dalam memahami arti dari keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu antara lain yang pertama hati yang sehat. Nah, hati yang sehat ini tandanya adalah iman yang kuat dan pengalaman yang konsisten. Yang kedua yaitu hati yang sakit. Tanda dari hati yang sakit ini adalah adanya keimanan
ibadah namun ternodai dengan keburukan dan juga kemaksiatan. Yang nomor 3, hati yang mati. Tanda dari hati yang mati ini adalah mengerasnya dan juga membatunya hati karena banyaknya kemaksiatan yang diperbuat. Nah, dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari kerasnya hati ini adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan juga kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan juga marah tadi. Nah, bagaimana selanjutnya cara menghindari diri dari mengerasnya hati atau qaswah al-qalb ini? Dikatakan oleh Imam Al-Qushayri dan dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas. Cara menghindari diri dari kerasnya hati yaitu dengan yang pertama membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Bagaimana agar bacaan Al-Quran tersebut sampai ke dalam hati kita. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Karena sebaik-baiknya makanan adalah tidak sampai membuat perut kita penuh hanya dengan makanan. Karena kita tahu ya, sepertiga di dalam perut kita adalah sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara. Nomor 3 yaitu bangun malam untuk melakukan sholat malam. Yang nomor 4, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Dan nomor 5 yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hal ini penting karena dengan bergaul dengan orang-orang soleh membuat diri kita ikut larut dalam kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Serta nomor 6, berempati kepada orang lain dengan memberikan makan kepada orang miskin dan juga menyayangi anak-anak yatim. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu kita sebagai manusia hendaknya menghindari diri dari sifat munafik, ghadab atau marah, dan juga qaswah al-qalb atau kerasnya hati tadi, karena sifat tersebut merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, oke. Semoga anak-anak semua dapat mengambil pelajaran dan menjaga diri dari sifat-sifat di atas. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam menjalankan hal-hal yang baik dan juga menghindari hal-hal yang buruk. Nah, untuk anak-anakku semuanya, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan juga jangan begadang ya. Akhir kata dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.